Ile tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, ngat selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد yang dimuliakan oleh Allah Tuhan Puet Tuhan Harapan Imam Mukim Dengku Kesik daripada Kampung Prada dan seluruh jamaah salat maghrib dan salat isya yang dirahmati Allah. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Atas kesempatan ini mudah-mudahan ada sedikit satu dua hal nantinya yang bisa kita belajar bersama-sama ya. Para jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminang seorang wanita. Tapi wanita ini menolak. Rasulullah meminang seorang wanita. Tentu setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha. Tapi wanita ini menolak. Tidak mau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ya. Bayangkan wanita menolak pinangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Aceh itu yang pulungnya. Gue pre-pre. Orang lain menanti-nantikan dipinang oleh Rasulullah, ini diminta, tapi dia menolak. Apa alasan wanita ini? Bahkan sampai namanya itu tidak diketahui siapa, saking ingin untuk menjaga siapa dia. Ya Rasulullah, li khamsatu aulad. Ya Rasulullah, aku punya 5 orang anak. In kuntu bihaqqihim qassartu fi haqqika. Kalau seandainya aku mengurus baik anak-anakku yang 5 ini, maka aku akan tidak sempat untuk mengurusmu. Wallahu la ya'dzuruni. Allah tidak akan mengampuniku karena aku tidak sempurna mengurusmu, karena sibuk dengan anak-anak. Wa in kuntu bihaqqika qassartu fi haqqihim. Kalau seandainya aku mengurusmu dengan baik, maka aku akan tidak sempurna mengurus anak-anakku, dan aku akan berbuat dosa juga terhadap anak-anakku. Bagaimana? Alasan ini diterima atau tidak? Ini alasan wanita yang menolak pinangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menolak menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulia tidak wanita ini? Kita yang tahu kisah ini, mulia tidak wanita ini? Tapi kalau setengah tadi kita dengar dulu ceritanya, kita akan merasa terhentak. Bagaimana menolak pinangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini lihat. Bagaimana keyakinan terhadap sesuatu yang baik itu menentukan pilihan hidup. Adanya prinsip dalam hidup ini itu menentukan pada setiap pilihan hidup kita.
Inilah dia kita bicara tentang masalah akidah. Inilah kita bicara tentang masalah sebuah prinsip mendasar dalam hidup. Bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu berbeda dengan binatang. Walaupun satu rumpun, satu asal usul, sisi hewani pada manusia itu ada. Ada sisi hewani pada manusia. Betul tidak? Jadi sama bapak ini ada hewannya? Hah? Ada sisi hewani tidak? Ada. Kita akui ada sisi hewani pada kita. Atau bahasa aja sisi kebinatangan ya. Mantap binatang yang tak. Pasti betul. Sisi hewani ada pada manusia. Nah, sisi hewani ini ada pada manusia sehingga dia termasuk daripada binatang yang kalau seandainya tidak ada pembeda pada dia, maka dia sama dengan yang lain. Di manakah kemudian Allah menjadikan manusia ini berbeda dengan yang lain? Para ulama bilang, ya kita ini manusia beda dengan yang lain karena kita ada di titik pada kita itu akal. Ada akal. Akal itu yang membedakan antara kita ini manusia yang ada sisi hewaninya juga berbeda dengan hewan-hewan yang lain. Katanya akal lah yang membedakan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah menciptakan hewan ini, Allah melengkapi hewan itu dengan naluri dan insting untuk menjaga dirinya. Jadi Allah ciptakan hewan itu secara otomatis dia pintar menjaga kesehatannya. Pintar menjaga kesehatannya. Tidak ada binatang yang salah makan kecuali gara-gara manusia yang salah kasih umpan. Kambing kita kadang-kadang makan kertas, plastik, ya gara-gara manusia buang plastik. Dan jarang-jarang kambing makan plastik. Tapi dia kalau hidup di alam yang alami, plastik itu kan bukan alami. Kita ini yang buat ini. Penyakit yang kita buat, kita buang sembarangan padahal dia tidak ada di alam ini. Tapi kalau binatang itu disuruh dia makan dan minum di alam yang alami, dia tidak akan sakit. Dia tahu mencari makan untuk kesehatannya. Maka dia bisa hidup tanpa dokter. Binatang itu bisa hidup tanpa dokter. Tapi manusia yang katanya punya akal, yang katanya cerdas dan pintar, menyehana jika BPJS Kiban Handa pilih ke gubernur li. Yang mana? Kita akan tidak pilih lagi yang jauh jadi gubernur kalau menghapus jaminan kesehatan yang gratis. Karena apa? Nah ini adanya pengobatan kesehatan itu adalah menyehana dokter dan yang haudi besar. Yang padahal kepegang manusianya cerdas carom Tapi binatang diciptakan oleh Allah, dia tidak perlu kepada itu. Insting dia itu telah dilengkapi oleh Allah untuk bertahan hidupnya secara otomatis. Jadi mana yang baik, mana yang tidak baik, itu sudah dia tahu dengan sendirinya, dengan fitrah dia, dengan naluri dia. Manusia Allah lengkapkan juga dengan sisi hewani, nafsu dan syahwat yang ada pada dirinya. Nafsu dan syahwat yang diciptakan oleh Allah untuk apa? Dia untuk bertahan hidup. Orang yang tanpa punya nafsu untuk makan, dia akan mati. Tidak merasa lapar dan haus, dia akan mati. Makanya anak-anak sekalipun baru lahir, langsung Allah aktifkan indera untuk bertahan hidupnya. Mulut adalah yang pertama sekali berfungsi dengan baik. Dia menghisap.
Walaupun telinganya belum berfungsi, matanya belum berfungsi, langsung dia bisa menghisap. Anak pada detik pertama langsung diberikan ASI, dia tahu langsung. Siapa yang mengajarkan dia? Tanya sama anak yang 1 detik baru lahir. Siapa yang mengajarimu kalau ini kamu hisap? Siapa yang mengajari dia? Nah, tapos na dua lagi urang Aceh bukan tercelok oleh leuro tercelok jaro sehingga baru tero. Kalau seandainya anak 3 hari baru belajar menghisap, mati dia. Tapi lihat detik pertama, menit pertama dia lahir, dia sudah tahu. Insting yang Allah ciptakan pada manusia sejak awal, dia tahu langsung apa yang diperlukan untuk bertahan hidup. Allah lengkapi hatta hingga pada anak itu sendiri. Insting untuk bertahan hidup dia, nafsu dia Allah kasih. Kalau dia merasa lapar, dia akan menangis. Kalau dia merasa haus, dia akan menangis. Tangisan itu sebagai satu alarm untuk dia bertahan hidup juga. Dia perlu kepada sesuatu nafsunya untuk dia bertahan hidup. Nah, Allah lengkapi ini. Allah lengkapi ini dengan baik. Kemudian nafsu yang diciptakan oleh Allah pada manusia, kita lihat nafsu dan syahwatnya itu tidak terbatas. Tidak terbatas, tidak punya batasan. Nah, ini hebatnya. Binatang, nafsu dia itu terbatas. Nafsunya itu secara otomatis bekerja untuk mempertahankan hidup, setelah itu berhenti. Terbatas dia. Harimau saja kalau sudah makan, walaupun kijang dan yang lain lewat di depannya, dia akan tidur saja, tidak akan mengganggu. Padahal tahu harimau itu sangat suka memangsa kijang, rusa dan lain-lain, kambing. Tapi kalau dia sudah makan satu, selesai urusan, tidur dia. Lewat di depannya pun tidak dia pedulikan. Tapi kita manusia yang tiuro 5 luhu, 70. Nah, itulah hana mangat padanya. Kali dah pajau bu tiga, undang tiga tu, pajau lah mesti. Padahal kata, hai hana mangat kalau hoi. Untuk kedai merupakan orang lain sih, ban mantap merupakan. Pajau lah mesti. Mantap tu lah. Padahal nafsu sudah tidak mau lagi, tapi manusia mampu untuk contoh. Begitu juga nafsu dia untuk kekayaan, nafsu untuk sebuah kebanggaan. Hingga Rasulullah SAW berkata bahwa kalau seandainya anak Adam ini utiya wadiyan minadz dzahab, diberikan satu lembah daripada emas, maka latamanna, maka dia akan meminta dan mengharap kalau seandainya na 2 buah gunung, nyo sabuh gunung baru na. Andai kata ada 2 buah gunung, andai kata ada 2 gunung lagi. Wala yamla'u fahu illa turab, kata Nabi. Maka tidak akan penuh mulut si manusia ini kecuali dengan turab, tanah. Kalau sudah menyumpal dengan tanah, pada saat itulah dia sudah merasa cukup. Kapan mulut ini tersumpal dengan tanah? Pada saat itulah dia merasa cukup. Selama masih terbuka ini mulut, nanti lihat nafsu dia. Nafsu manusia tidak terbatas. Tapi nafsu dan syahwat Allah ciptakan pada hewan, dia itu terbatas. Cukup untuk mempertahankan hidupnya. Di sini kalau demikian, ketika Allah melengkapi manusia ini dengan nafsunya, yang nafsu itu penting untuk hidup, syahwat itu penting untuk hidup.
untuk mempertahankan hidupnya dan untuk melestarikan hidup itu sendiri. Melestarikan kehidupan di muka bumi ini penting. Tapi ketika tidak ada batasan nafsu yang ada pada dia, ini perlu kepada instrumen lain, perlu kepada yang lain. Apa itu? Yang pertama itu adalah pada diri manusia telah dilengkapi itu sendiri dikatakan dengan akal. Akal inilah kemudian yang mengontrol nafsu manusia, mengontrol syahwat dia. Sehingga orang Arab bilang akal daripada iqal. Iqal itu adalah sesuatu yang mengikat. Makanya orang Arab memakai yang hitam di atas sorbannya itu namanya iqal. Iqal itu apa? Yang menjaga dan mengikat sorban itu tidak jatuh. Biasa lihat raja-raja Arab dulu, ya, mereka pakai iqal, hari ini juga masih banyak. Pakai iqal yang hitam di atasnya itu. Iqal, akal. Itu untuk mengikat. Maka fungsi akal dalam diri manusia yang diciptakan oleh Allah itu adalah untuk mengikat nafsu dia itu. Tidak terlepas, tidak bebas sebebas-bebas, tidak sebebas-bebasnya. Maka kapan akal itu berfungsi dengan baik dan sempurna, manusia itu bisa terjaga dengan baik. Maka orang yang memakai akal dalam hidup artinya apa? Tidak bebas sebebas-bebasnya. Ilun kita mengendro aku bang, hana, yang udah pakai akal hana. Justru akal itu yang menahan dia. Nyo kasih ono. Pakon, hana got lah. Ya, kamu lagi akan boleh berpikir, bermain. Akal, instrumen akal ini diciptakan oleh Allah pada manusia untuk mengontrol nafsu manusia. Dan setelah itu, di samping dan lebih penting daripada itu apa? Allah mengajarkan kepada manusia, Rasulullah mengajarkan kepada manusia, dan lebih penting daripada akal, manusia perlu kepada wahyu. Perlu kepada wahyu. Kalau Imam Ghazali memberikan tamsil contoh ataupun perumpamaan bahwa akal manusia itu adalah seperti mata. Sedangkan wahyu daripada Allah, Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW itu seperti sinar matahari. Seperti sinar matahari. Kalau seandainya seseorang memiliki mata tapi tidak ada sinar matahari, akan gelap. Mata tidak bisa melihat apa-apa. Begitu juga kalau seandainya sinar matahari itu ada, tapi mata ini buta, tidak berfungsi ini mata, maka juga tidak akan berfungsi apa yang ada kegelapan. Ketika akal dan wahyu daripada Allah ini ada berfungsi secara berbarengan, bersamaan, itulah yang kata Imam Ghazali, nurun ala nur. Bahwa akal dengan wahyu daripada Allah, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Mata melihat, cahaya menerangi. Sempurnalah maksudnya, tercapailah ini dia. Tapi kalau hanya wahyu saja tanpa ada akal, maka ini tidak akan bisa, sama seperti buta mata. Atau hanya sekedar mata saja tanpa ada wahyu, tersesat. Akan tersesat. Akal ini saja dia akan tersesat. Karena apa? Tidak ada yang meneranginya. Kedua-duanya berfungsi dengan baik. Nah, Islam mengajarkan bahwa kedua-dua ini harus berfungsi berbarengan bersamaan. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa manusia dalam bertindak, mengambil keputusan setelah itu, setelah dia punya akal, setelah dia punya wahyu, di sana dia punya keyakinan. Keyakinan ini diambil dari mana? Bahasa kita akidah. Akidah itu bahasa orang Arab daripada aqadah. Aqadah itu sesuatu yang mengikat. Sesuatu yang
mengikat, seperti akad nikah, akad ya, pegang akad nikah. Akad nikah dari bahasa akad nikah. Ada suatu ikatan. Dan akidah, dikatakan akidah adalah sebuah keyakinan terhadap sesuatu yang keyakinan itu tidak akan lepas dari diri seseorang. Handle menyeka meyakini halnya dan handle, mesti dia meyakini, tidak akan ragu sedikit pun. Itu baru akidah namanya. Makanya akad nikah dikatakan akad nikah, itu adalah sebuah ikatan yang dengan ikatan itu tidak diharapkan adanya apa? Tidak ada perpisahan setelah itu. Makanya kalau ada orang yang menikah kemudian rencana insyaallah menikah untuk di toilet. Nyo tunggu imam menunggu si, insyaallah kalau tuan menikah insyaallah orangnya maju yang untuk di toilet. Jadi lo akan nikah insyaallah yang menikah lu terima nikah dah untuk si toilet ke. Nya hana tak maju. Ya kan? Akad nikah sama sekali tidak boleh ada batas waktu. Karena apa? Diharapkan dari akad nikah itu adalah langgeng selama-lamanya. Tidak terputus-putus lagi. Oh, di tengah jalan misalkan boleh kejadian tepok motor buku yang lain, kamu rubah pikiran kau pengotiro. Akhirnya kita lihat tengah jalan nyalain cerita. Kan dari awal kita mau mana? Bukan dari awal kita mau. Tapi itu tragedi kehidupan yang di luar apa? Di luar dugaan, di luar kuasa kita. Makanya boleh nanti adanya talak, tapi bukan dari awal. InsyaAllah hanya lebih tahun yang menikah, tunggu kalau dalil aja. Ya, hana mana itu? Tidak akan sah nikah. Jadi akad itu adalah ikatan antara dua hal, yang ikatan itu sama sekali tidak boleh terlepas. Makanya keyakinan, sebuah keyakinan baru dikatakan akidah ketika kita meyakininya seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan sedikit pun. Dan manusia diciptakan Allah, dia meyakini sesuatu itu, dengan keyakinan itu kemudian dia bertindak. Kita banyak meyakini banyak hal dalam hidup. Dengan keyakinan itulah kita, bermodalkan keyakinan itulah kita bisa bertahan hidup. Yang benar-benar. Nih, kita pergi ke seorang dokter. Tajak Pak Siro, dokter. Ipegah soga dokternya, dokter di Banda Aceh. Untuk spesialis penyakit dalam. So, Dokter T. Yusriadi, naik hadir. Popon gitu, dah pegang. Gak tak dokternya. Urun banyak sini kan? Oke ya, ya. Beda pegang harun luar kan? Salah harun road. Ada bungeh harun road. Ya. Ya. Jadi kita pergi ke tempat dia letakkan di sampingnya penghargaan, ijazah sudah selesai, spesialis penyakit dalam, peduk-peduknya mendung. Ini kita pergi mau periksa penyakit dalam sama dia. Adanya sertifikat, penghargaan, ijazah dan yang lain untuk apa itu? Untuk meyakinkan bahwa tenang, nyolong dokter kalau lu spesialisnya, tenang katanya. Kemudian dicek sama dia, dikasih obat, resepnya ini minum. Jadi tanya ngeliraunya, dokter sini jip 3 dedo menyekal butoi pelih baru lu patih obatnya. Sini pun 3 dedo. Coba dokter dulu yang minum obat ini, atau mana bukti orang yang minum obat ini baru saya lihat dulu baru dia sembuh, baru saya mau minum. Obat kurang gitu. Jo obat kurap, ada obat kurap pada yang dilangsunginan. Tidak akan sembuh langsung. Tapi bermodalkan tenang, ini dokter spesialis, hebat bukan main, ya. Banyak sudah membuktikan sangat rasihan bahwa dokternya. Atas dasar keyakinan itu kita mau pergi bayar 200.000 pun enggak masalah. Memang dokter spesialis hanya. Semahal apapun kita bayar, tapi sudah ada bukti belum? Sudah ada bukti Bapak bayar itu obat, kemudian kalau sudah minum obat itu yang diresepkan akan sembuh. Sudah ada bukti? Tidak ada. Untuk sementara ada begahnya, ubah yang begah di dokter sebenarnya omong kosong. Pakai ada bukti loh. Baru ada bukti kapan? Nanti setelah minum kemudian ya 3 minggu, 2 minggu, mengata. Alhamdulillah. Barakan takik tengkau alamnya ini mana ni?
Kita hidup tidak akan mungkin tanpa ada keyakinan. Nggak mungkin itu. Bertahan hidup hari-hari itu sendiri nggak mungkin tanpa ada keyakinan. Kita dari sejak kecil kita tahu kalau ular itu, kalau mematok itu berbisa. Tapi anak-anak kecil kadang dia tidak tahu. Kalau jengking kalau ada, dia mungkin dia pikir sama dengan yang lain. Dia berani dia pegang. Listrik juga cok-cok listrik itu anak-anak kecil menyobai mentang umum headon umum baru siton sitingan ya julik kalau tanya yang dia ada. Ini juga pulang. Belum ada pengalaman dalam hidupnya. Ini kita sudah tahu ini ular berbahaya dan berbisa. Ditaruh ular karet di samping langsung kita lompat ke ular. Padahal karetnya, karet. Ular karet dong hana depu-depu. Hana hijau, hana muda pikan. Tapi kita melompat, kenapa? Kita sudah ada sebuah simpanan keyakinan dalam diri kita bahwa itu ular berbahaya, kayak bentuk seperti itu mematok. Padahal klon. Yani bagaimana sebuah keyakinan itu sudah kita yakini sebetul-betulnya, kemudian atas dasar keyakinan itu kita bertindak. Ini kalau dekat dengan api, nyetau api tudung. Yang keyakinannya hasil daripada uji coba hari-hari sudah jadi pengalaman saya. Maka ada orang yang tingkat keyakinannya berlebihan, trauma dia, terjadilah trauma dalam hidup. Itu sudah keyakinan yang berlebihan di luar daripada batas normal, trauma dia. Tapi kita semua untuk hidup perlu kepada keyakinan. Nah sekarang untuk kita hidup di dunia kita perlu hari-hari perlu pada sebuah keyakinan untuk bertahan hidup. Nih kita bicara masalah keyakinan kita untuk hari akhirat. Bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa di sana ada hari akhirat. Di sana ada azab kubur. Dan di sana di hari akhirat yang mati ini semua akan dibangkitkan. Semua akan dihisap amalan-amalannya. Siapa yang amalannya baik, dia akan menuju lebih baik daripada kejahatannya, dia akan timbangannya lebih baik, maka dia akan menuju ke surga. Siapa yang amalannya lebih banyak jahatnya daripada kebaikannya, dia akan singgah dulu ke neraka. Mana buktinya? Ini tanya mana? Tahu bukti? Mana bukti orang yang masuk ke liang kubur dia akan disiksa di kuburnya? Kasih bukti dulu baru saya percaya. Kalau tidak ada bukti saya tidak percaya. Seperti kata orang Inggris, saying is believing. Saying is believing. Kalau aku lihat dengan mataku baru aku bisa mempercayainya. Kemudian pegang sebab doktor yang jual obat, jual obat doktor jeb 3 obat lagi kuning nak pilih baru aku obat dong. Sama seperti kita minta sama dokter itu. Dokter, buktikan dulu. Minum dulu obat. Dokter kulit juga begitu. Kasih kita obat kurap. Dokter kalau ada kurap saya lihat dulu mana. Taruh untuk dokter itu baru saya beli. Mungkinkah kita hidup seperti itu? Begitu juga kenapa dalam dunia saja kita mau percaya kepada manusia yang kita tahu dia salah. Ini dokter kesalahannya 50%, 50% benar, 50% salah. Tapi kita yakin mau bayar lagi 300.000 Pak. Satu resep. Siap kita bayar. Yang penting saya yakin ini dokternya baik, bagus. Baru tingkat keyakinan mau kita bayar banyak. Nih ketika Allah dan Rasulnya bicara tentang masalah hari kiamat, masalah bahwa di sana ada azab kubur, bahwa semua yang baik dia akan merasakan kebaikannya, yang jahat dia merasakan kejahatannya. Manusia mulai berbicara, kami tidak percaya. Kenapa? Tidak ada bukti di sana. Belum ada orang yang setelah mati itu kembali ke dunia ini bilang luar biasa azab kubur itu.
Belum ada bukti hari akhirat itu muncul. Ada. Subhanallah. Ya. Makanya hidayah itu artinya kita perlu dalam hidup itu hidayah, petunjuk dalam hidup. Petunjuk itu adalah sebuah sesuatu yang kita yakini kebenarannya, yang dengan kita meyakini kebenarannya kita akan selamat nantinya. Sebuah petunjuk itu harus diyakini dulu kebenarannya. Kalau enggak diyakini, itu tidak akan membawakan keselamatan bagi kita. Saya sering membuat contoh itu seperti rambu-rambu lalu lintas. Kita menuju kemana? Ke Melabuh misalkan. Kalau Melabuh itu di mana? Di simpang kita ini Melabuh dengan Sigli. Yang Gunung Gede Melabuh, oh iya Sigli kita bukan. Melabuh ke kanan, Sigli ke kiri. Ada di pampang di situ, Sigli sebelah kiri, kemudian ke Melabuh sebelah kanan. Kalau saya belum pernah pergi ke daerah di simpang itu saya berdiri, saya mau pergi ke Sigli, ya, saya akan bertanya, siapa yang buat ini? Melabuh sebelah kanan ke belok kanan, Sigli belok kiri. Siapa yang buatnya? Dari tulisnya. Apa betul yang ditulis ini? Siapa yang tulis ini? Jangan-jangan ini menyesatkan. Jangan sampai saya ambil jalan ke kiri, dia rupanya kan Sigli. Kemudian saya ambil jalan ke kanan mau pergi ke Melabuh, jangan-jangan bukan Melabuh. Rambu itu tidak akan berfungsi tanpa keyakinan dari kita. Ini yakin bahwa yang ditulis ini betul ke sana. Kalau di simpang jalan kita tidak yakin dengan aturan atau rambu lalu lintas ini, tidak akan bermanfaat itu rambu lalu lintas. Tapi dalam hidup kita tidak pernah mempertanyakan pada polisi, benarkah ini setelah engkau tulis ini? Tunjukkan padaku di mana Sigli itu, baru aku akan pergi. Mana? Saya dah belum lagi. Kita perlu kepada keyakinan, meyakini kebenaran walaupun tidak kita lihat. Saya kalau mempertanyakan setiap sesuatu, saya tidak akan bertahan hidup. Katuhnya mengenai setiap nekalan, setiap down-down, setiap kita melihat rambu lalu lintas itu, kita akan pergi ke Polres dulu. Polisi paling dekat. Apa betul ini? Kapan sampainya? Jangan-jangan ada orang gila. Selalu kita ragu. Maka inilah yang naifnya dalam kehidupan ini. Kalau bicara masalah kehidupan, kita tidak pernah ragu. Tapi bicara masalah akhirat, keraguannya bukan luar biasa. Kenapa begitu? Manusia banyak sekali yang ragu akannya ada hari akhirat. Tapi dia tidak pernah ragu dengan rambu lalu lintas yang dibuat oleh manusia itu. Padahal dia tidak pernah dia lihat itu. Maka hidayah itu harus datang di awal sebelum kejadian. Saya harus yakin dulu pada hidayah itu, baru akan menyelamatkan saya. Sama juga seperti di tikungan tajam ke kiri, tajam ke kanan. Rambu lalu lintas itu harus dipancangkan jauh sebelum datangnya tikungan keras ke kiri, keras ke kanan. Kalau seandainya tikungan rambu lalu lintas itu dipancangkan, wate belok ubi beratnya intangnya itu itu langsung yuk. Terperosok kita. Karena apa? Hidayah baru datang ketika kejadian. Ketika kejadian hidayah baru ada. Saat itu baru ada petunjuk. Tapi saya perlu pada petunjuk kapan? Sebelum kejadian. Nih, 200 meter sebelum itu tikungan di depan, 200 meter dari ini tikungan belok ke kiri. Ini yang petunjuk. Lihatnya petunjuk gimana? Saya yakin itu betul tuh. Yang tulis itu nampaknya orang gila tuh. Betul-betul polisi yang nulis ini. Ada lambangnya lagi ya. Ada, makanya lambang itu ditulis untuk rambu lalu lintas itu kan perlu pada satu warna supaya orang semua tahu. Kan mati-mati galak-galak orang sampainya tulis nyo biak kena hati ke petunjuk. Kalau ada satu petunjuk yang sama semua orang bisa yakin. Nah,
pancangkan sebelum itu orang meyakini itu, baru kemudian ini siap-siap pelankan gasnya, siap-siap tikungan keras ke kiri, ke depan, melaju kita. Yakin setelah itu kita persiapkan, selamat kita. Ini hidayah untuk hari akhirat juga harus datang sekarang. Sebelum kita mati. Sebelum kita mati harus datang hidayah itu pada kita. Ketika hidayah itu sudah datang, bukan sudah selesai urusan. Tidak, belum selesai urusan. Hidayah boleh ada, tapi orang tidak meyakini, ini permasalahannya. Orang belum yakin lagi hidayah itu benar atau enggak. Pada petunjuk sudah ada. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah dia Al-Qur'an. Kitab la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, ini Allah katakan di awal, dari sejak awal. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau sudah tidak ada keraguan, berarti sudah yakin. Ya enggak? Tidak ada keraguan, berarti sudah yakin. Kalau sudah yakin baru jadi apa? Baru jadi petunjuk. Kalau sudah yakin. Tapi kalau nggak yakin, nggak akan jadi petunjuk. Untuk apa? Tidak akan jadi petunjuk dalam hidup kita. Makanya Allah menggambarkan Al-Quran itu dengan apa? La raiba fi. Jangan diragukan lagi. Ini sudah benar. Sudah bisa langsung telan. Apa yang akan difirmankan oleh Allah setelah ayat ini, itu semua bisa ditelan. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Udah, langsung jadi obat. Semua langsung jadi petunjuk tanpa perlu diragukan lagi. Makanya baca Al-Quran dari awal. Jangan mempermasalahkan kesalahan pemahaman kita dalam ayat Al-Quran ke depan hanya gara-gara kita yang bodoh. Tanya yang hana ke depan roda, baru dah beranya yang Al-Quran yang hana pah tentangnya, kurang pah, yang hak urang yang hana pah lagi. Masa untuk wanita, ya, untuk seorang anak wanita atau seperdua daripada anak laki-laki. Bagaimana ini jadi petunjuk? Mana hamnya di sini? Mana ini? Mana itu? Sudah baca ayat di awal belum? Sudah baca belum? Baca dari awal. Kalau yakin ayat dari awal ini, baru boleh baca yang selanjutnya. Nggak yakin, berhenti dulu. Cukup dengan Al-Fatihah saja. Pembukaan dulu. Pembukaan dulu, baru kemudian yang lain. Nih, kalau ada yang meragukan ayat Al-Quran setelah dzalikal kitabul la raiba fi, suruh balik dia baca Al-Fatihah dulu. Jangan lewat satu lembar ini. Inilah dia kitab petunjuk bagi umat manusia. Maka wahai hamba Allah, bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi hidup kita. Ini adalah keselamatan kita ada dalam Al-Quran. Semua firman Allah dalam Al-Quran adalah keselamatan kita hidup di dunia, keselamatan kita di akhirat. Kapan akan menjadi penyelamat bagi kita? Ketika saya mau meyakini dia itu benar. Setelah saya meyakini itu benar, saya mempersiapkan diri sesuai dengan keyakinan kebenaran petunjuk itu. Seperti kita bawa mobil tadi, dibelok ke kiri habis ya. Saya persiapkan diri, saya yakin itu. Tetapi kita sudah yakin tapi nggak mengamalkan, nggak mempersiapkan diri, sama aja. Kata pro, benar, oh betulnya bela uye, lagena yang kakak. Yang katanya betulnya, polisi yang tulis itu betul itu. Tapi kita tidak mengerem sedikit, mempersiapkan diri. Sudah. Al-Quran diturunkan menjadi petunjuk bagi umat manusia, petunjuk bagi kita. Amalkanlah, yakinilah apa yang ada di dalamnya. Jangan kita mengingkari sedikit pun. Persiapkan dan amalkanlah dalam hidup. Itu adalah keselamatan bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat donya.
donya akhirat. Ile tanyo bener, amai tanyo bener, gure tanyo bener, ngak selamat donya akhirat.